mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami untuk beribadah dan memuji Tuhan. Semoga Engkau memberkati kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Tolong jauhkan kami dari gangguan-gangguan apapun dan kami bisa fokus untuk ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah hari Minggu, jadi kita mau ibadah sekolah Minggu bersama Kak Windy dan Kak Yustus. Nah, sebelum kita beribadah, kita harus siap jasmani dan siap rohani kita. Nah, kalau untuk persiapan jasmani, kita harus sudah siap memakai baju yang rapi, membawa Alkitab, duduk dengan HP atau laptop kita dengan baik ya anak-anak. Nah, untuk persiapan rohani, Kak Windy dan Kak Yustus akan memimpin kita untuk menaikkan pujian. Nah, kita mau menaikkan pujian. Yang pertama, kita akan medley 3 lagu. Yang pertama itu Di Dalam Nama Yesus, lalu Awas Iblis Musuh Kita, dan yang ketiga Memuji Tuhan Selalu. Mari kita puji Dia. Semua tahu ya? Kalau belum tahu, kita akan belajar menyanyi sama-sama. Ya, silahkan Kak Yustus. Sebagai seorang Kristen, kita harus apa? Mengikut Tuhan Yesus. Nah, ini lagu bagaimana kita harus yakin, harus teguh untuk mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Nah, kita menyanyi 4 ayat ya anak-anak ya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ayat 2, walau sendiri ku ikut Yesus. 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 Ku tak ingkar. Yang ketiga, dunia di belakang, salib di depan. Di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, tak ingkar. Ayat keempat, maukah sekarang kau ikut Yesus? 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 Selamanya.
firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita mau menyanyi bersama-sama, firman-Mu pelita bagi kaki. Terima kasih Tuhan, karena kami telah berkesempatan untuk bertemu, memuji Tuhan, dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Semoga Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan memimpin firman Tuhan, dan apa yang akan hamba-Mu katakan itu sesuai dengan yang Engkau inginkan. Dan jika sesuai dengan apa yang Engkau inginkan, semoga Engkau tanamkan di dalam hati dan pikiran kami sehingga dapat kami lakukan. Dan kalau tidak sesuai dengan apa yang Engkau inginkan Tuhan, semoga Engkau cepat-cepat membuat kami melupakan hal itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Semoga kita semua ada di dalam kondisi yang tetap sehat walaupun corona masih ada di mana-mana, tapi Kak Delvi harapkan kita semua masih tetap fit dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati, lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami satu kali lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati, kiranya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Bapa berkati jaringan yang ada, berkati kesiapan hati kami, biar kami bisa dengan serius mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mau berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Matius 5 ayatnya yang ke-9. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini dari Matius 5 ayatnya yang ke-9. Kak Delvi harapkan kita sudah siap ya dengan Alkitab kita masing-masing, dan kita akan membacakan firman Tuhan ini di tempat kita masing-masing. Kak Delvi akan pandu dari tempat Kak Delvi. Matius 5 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi Kak Delvi bacakan buat kita. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Luar biasa sekali ya firman kita di pagi hari ini. Kalau kita mau disebut anak-anak Allah, kita harus bisa membawa damai. Nah, sebelum Kak Delvi menjelaskan, Kak Delvi mau mengingatkan, firman di pagi hari ini akan menjadi ayat hafalan kita untuk minggu ini. Nanti Kak Delvi minta kalian membuat video dan mengirimkan ke grup sekolah minggu supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat dan mendengarkan, orang tua juga bisa melihat dan mendengarkan firman Tuhan yang sama-sama kita pelajari di pagi hari ini. Nah, Kak Delvi akan mulai dengan pertanyaan buat kita semua.
Kira-kira apa yang membuat kita merasa damai? Coba pikirkan 1 menit, kira-kira apa yang membuat kita merasa damai? Oke, nah Kak Delvi akan kasih contohnya. Misalnya kita sekarang dalam kondisi yang lapar, begitu. Kemudian ada orang yang datang, kasih kita makan dan kita merasa kenyang. Nah, kita merasa kenyang, kita merasa lega. Nah, itu adalah salah satu contoh dari damai. Kita kenyang, kita lega, kita bisa melakukan aktivitas yang lain. Contoh yang kedua, mau kenaikan kelas ini, kita nih deg-degan, kira-kira saya dapat peringkat atau tidak ya, atau saya dapat hasil yang baik atau tidak ya, atau peringkat saya naik atau turun. Kemudian ibu guru kasih raport ke orang tua, dan ketika dikasih raport ternyata saya dapat peringkat yang pertama. Ada rasa tenang setelah menunggu, setelah kita deg-degan sebelumnya. Itu adalah gambaran singkat bagaimana perasaan damai. Ketika kita sebelumnya merasa gelisah, merasa tidak tenang, kemudian ada kondisi yang membuat kita merasa sukacita, itulah rasa damai. Berarti kita bisa menyimpulkan damai itu apa? Damai berarti kondisi di mana kita merasa sukacita, merasa tenang, hati kita merasa lega. Dalam konteks kita sebagai anak-anak Allah, kita itu harus mampu juga memberitakan kabar baik atau berita sukacita atau damai itu sendiri kepada setiap orang yang kita temui. Dari unit yang paling terkecil, dari keluarga kita. Setelah kita bisa menerapkan damai buat keluarga kita, kita juga diharapkan bisa memberikan damai sejahtera itu buat orang-orang lain yang kita temui, buat teman-teman kita, buat teman-teman di sekolah minggu maupun di sekolah, begitu ya. Selanjutnya Kak Delvi ingin membawa kita dalam satu ilustrasi. Ilustrasi ini Kak Delvi harapkan dapat membantu kita lebih memahami mendalam apa itu damai yang dimaksud dari ayat ini. Jadi di sebuah kerajaan ada seorang raja. Raja ini berarti orang yang punya kuasa yang sangat besar, begitu ya. Raja ini dia mau berulang tahun dan dia suka sekali dengan lukisan. Oleh karena itu dia memerintahkan di kerajaannya untuk orang-orang yang pandai melukis membuat lukisan dengan tema damai ini, gitu ya. Kemudian setelah melalui seleksi yang sangat panjang, dikumpulkanlah 3 lukisan terbaik di seluruh kerajaan itu dengan tema yang tadi apa? Damai. Nah, pelukis yang pertama menggambarkan damai itu dalam kondisi di mana ada sebuah lukisan yang berisi danau yang sangat teduh, kemudian ada orang sementara memancing, kemudian langitnya begitu cerah, banyak pohon-pohon, ikan di mana-mana. Itulah kondisi damai sejahtera menurut pelukis yang pertama. Dia menyerahkan lukisannya kepada sang raja. Kemudian datanglah pelukis yang kedua. Pelukis yang kedua ini, dia menggambarkan damai itu adalah kondisi di mana ada sebuah gunung yang besar. Kemudian ada pendaki yang sedang mendaki sambil tertawa bahagia, begitu. Kemudian di sekelilingnya juga sangat hijau dan indah sekali. Pelukis yang kedua nih bilang, kalau kita bilang kondisi damai, berarti seperti ini, gitu. Kondisi di mana semuanya terlihat begitu menyenangkan dan ada orang yang tertawa bahagia. Kemudian datanglah pelukis yang ketiga. Pelukis yang ketiga ini lukisannya sedikit berbeda. Jadi dia ini menggambarkan ada suatu laut yang sangat gelap, yang sangat suram. Kemudian petir di mana-mana, ada batu karang yang besar sekali di situ. Dia menggambarkan damai seperti itu. Tapi di lukisan yang ketiga ini, si pelukis yang ketiga ini menyoroti ada sebuah gua di tengah-tengah batu karang itu, di mana ada satu kelompok keluarga burung yang bersiul bahagia, walaupun di kiri kanannya itu ada kondisi yang sangat tidak menyenangkan.
Kalian tahu di antara 3 lukisan ini lukisan mana yang dipilih oleh raja sebagai pemenangnya? Raja memilih lukisan yang ketiga. Lukisan di mana ada lautan yang sangat gelap dan tidak menyenangkan, tapi ada keluarga burung yang bahagia di situ, yang saling berbagi makanan dan bersuka cita di situ. Nah, apa yang ingin Kak Delvi sampaikan melalui ilustrasi singkat ini? Damai itu bukan berarti kita ada dalam kondisi baik-baik saja. Damai itu bukan berarti hidup kita santai-santai saja. Mungkin akan banyak tantangan yang kita hadapi, mungkin akan banyak persoalan yang kita hadapi, tapi kita dapat tetap merasakan ketenangan yang berasal dari sumber damai itu, yaitu Kristus Yesus. Nah, itulah kondisi damai yang dimaksud. Nah, hari ini juga Kak Delvika ingin membagikan cara yang dapat kita lakukan sebagai pembawa damai. Yang pertama, kita harus dekat dengan sumber damai itu sendiri. Dan sumber damai satu-satunya yang bisa kita dapatkan hanya di dalam Kristus Yesus. Nah, Tuhan Yesus Kristus itu sangat baik sekali. Tuhan sudah menitipkan ini, Alkitab buat kita sebagai sarana, sebagai wadah supaya kita bisa mengenal sang sumber damai itu. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita harus rajin-rajin membaca Alkitab ini. Kalau bisa bukan hanya di hari Minggu pada saat kita sekolah Minggu, tapi setiap hari kita coba baca satu ayat atau satu pasal. Nah, cara kedua yang dapat kita lakukan sebagai pembawa damai, kita harus mengasihi sesama kita manusia. Kita harus mengasihi keluarga kita harus mengasihi teman-teman kita dan setiap orang yang kita temui. Ya, cara ketiga yang dapat kita lakukan yaitu kita, pribadi kita ini harus menjadi pejuang damai. Bagaimana kita menjadi pejuang damai? Kita selalu memperkatakan apa yang baik. Kita harus melakukan hal-hal yang benar walaupun orang-orang menganggap itu bukan hal yang biasa begitu, tapi kita harus memperkatakan hal-hal yang baik dan benar untuk setiap orang yang kita temui. Selanjutnya, bagaimana Kak Delvi? Kita sekarang nih dalam kondisi corona begitu. Apakah kita bisakah jadi pejuang damai, jadi pembawa damai buat orang-orang di sekitar kita? Oh, sangat bisa, gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita mengajak orang-orang di sekitar kita untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, dan tidak keluar-keluar kalau tidak penting. Gitu. Jangan sampai kita nih paksa orang tua, mama kita pergi dulu jalan-jalan padahal kondisi lagi corona begini. Nah, kita bisa menjadi pembawa damai dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada. Selanjutnya, di tengah kondisi seperti saat ini, kita pasti ada kelas-kelas online gitu ya, yang sudah sekolah pasti tahu ada kelas-kelas online. Nah, bagaimana cara kita menjadi pembawa damai? Kita mengikuti kelas-kelas online yang ada sehingga kita dapat memperoleh nilai yang baik, memperoleh hasil yang baik gitu. Nah, sekian firman dan hal-hal yang bisa Kak Delvi bagikan. Kak Delvi harapkan kita semua mau berusaha untuk menjadi pembawa damai buat setiap orang yang kita temui. Dan ingat, Kak Delvi punya tugas buat kita. Kita harus menghafal ayat hafalan ini dari Matius 5 ayatnya yang ke-9. Kak Delvi bacakan sekali lagi. Matius 5 ayatnya yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita pasti mau disebut anak-anak Allah toh. Makanya kita harus bisa membawa damai buat setiap orang yang kita temui, terutama untuk keluarga kita. Demikianlah firman Tuhan. Untuk mengakhiri firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami sehingga kami dapat menjadi pembawa damai buat setiap orang yang boleh kami temui. Biar kami bisa menjadi berkat buat setiap orang yang kami temui. Terima kasih ya Tuhan, berkati keluarga kami, berkati setiap orang yang boleh kami temui hari ini maupun waktu-waktu mendatang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Oke, demikian firman Tuhan yang boleh Kak Delvi bagikan. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang anak-anak dengar itu bisa menjadi berkat, bisa anak-anak pikirkan terus-menerus, merenungkannya dan melakukan yang benar, yang baik menurut Tuhan ya. Dan sekarang kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menyanyi bersama Setinggi-tingginya langit ya.